Ya, Denver 2 merupakan alat screening atau deteksi perkembangan yang biasa digunakan untuk anak-anak yang baru lahir sampai berusia 6 bulan. Denver 2 ini merupakan revisi dari Denver Development Screening Test yang sebelumnya dikembangkan pada tahun 1967 dan direvisi pada tahun 1992 dan sekarang sudah digunakan oleh beberapa negara. Jadi tujuan penggunaan Denver 2 tadi sudah saya sebutkan bahwa untuk melakukan deteksi atau penilaian tingkat perkembangan anak juga bisa digunakan sebagai alat untuk memantau perkembangan apakah anak sudah bisa melakukan tugas perkembangan sesuai dengan usianya atau tidak. Nah, pada Denver 2 ada beberapa perkembangan yang diperiksa atau kita tes, yaitu yang pertama perkembangan personal sosial. Itu kita lakukan untuk menilai kemampuan anak dalam bergaul, kemudian bagaimana memenuhi kebutuhan sehari-harinya dalam konteks sesuai dengan tugas perkembangannya. Kemudian motorik kasar, pemeriksaan motorik kasar untuk melihat kemampuan bagaimana menggerakkan tangan, kaki, dan anggota badan lainnya yang nanti kalau di Denver 2 bisa kita cek melalui kemampuan melompat, berdiri, dan seterusnya. Selain itu, kita juga bisa melakukan pemeriksaan motorik halus, yang itu merupakan salah satu pemeriksaan untuk melihat kemampuan anak, bagaimana dia bisa mengkoordinasikan kemampuan penglihatan dan kemampuan tangannya dalam hal misalnya contoh yang kecil menggambar atau menulis. Dan yang terakhir yaitu kemampuan bahasa. Di sini kita bahasa bisa melihat kemampuan anak, bagaimana dia bisa mendengar, mengikuti perintah, atau mengucapkan secara verbal atau berbicara. Ya, jadi itu 4 aspek yang kita lakukan tes pada saat kita menggunakan Denver 2. Nah, Denver 2 itu sendiri terdiri dari 125 item. Tetapi tidak semua item kita ujikan kepada anak, tergantung berapa usia anak. Nanti akan terlihat, bisa kita lihat dalam format Denver yang ada. Jadi akan kita tentukan berdasarkan usia anak. Waktu pemeriksaan Denver 2 kurang lebih sekitar 30 menit. Nah, hal-hal apa yang harus kita perhatikan selama melakukan pemeriksaan Denver 2? Yaitu yang pertama, kita harus membina hubungan percaya baik itu dengan ibu maupun dengan orang tua. Dan kemudian karena Denver 2 ini menggunakan beberapa alat dan kita tahu bahwa konsentrasi anak itu agak sulit, sehingga tidak boleh semua alat itu kita keluarkan secara bersamaan. Jadi harus kita keluarkan satu persatu tergantung item apa yang akan kita uji atau kita tes pada anak tersebut. Berikutnya, pada saat kita mau melakukan penjelasan hasil atau interpretasi kepada orang tua, jelaskan terlebih dahulu hasil yang positif. Positif di sini dalam konteks bahwa apa yang sudah bisa dilakukan anak, kemudian selanjutnya baru kita jelaskan hal-hal apa yang perlu dijadikan perhatian oleh orang tua atau yang perlu orang tua lakukan stimulasi untuk berikutnya. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan sebelum kita melakukan pemeriksaan Denver 2, yaitu yang pertama, kita harus benar-benar bisa menjalin hubungan saling percaya baik dengan anak maupun dengan orang tua. Kemudian berikutnya, kita harus siapkan formulir pemeriksaan Denver 2 dan material tes karena memang ada beberapa alat yang harus kita gunakan. Nah, kemudian pada saat melakukan tes atau pemeriksaan, kita tidak boleh mengeluarkan material tes secara bersamaan atau alat yang akan kita lakukan untuk tes. Jadi, alat itu kita keluarkan satu persatu. Nah, ini juga penting diperhatikan bahwa pada saat pemeriksaan kita berikan kebebasan kepada anak maupun orang tua, apakah anak ingin duduk sendiri atau ingin dipangku orang tuanya, karena keterlibatan orang tua ini sangat menentukan keberhasilan proses pemeriksaan perkembangan. Nah, kemudian yang terakhir yang harus kita perhatikan yaitu pada saat kita akan memberikan interpretasi, jelaskan terlebih dahulu hal-hal yang positif, hal-hal apa yang sudah bisa dicapai anak, kemudian hal-hal apa yang harus menjadi perhatian orang tua. Ya, jadi itu beberapa prinsip yang harus kita perhatikan selama kita akan melakukan pemeriksaan Denver 2. Ya, berikut saya jelaskan alat yang digunakan untuk pemeriksaan Denver 2. Yaitu kita siapkan format pengkajiannya atau formulir ya. Kemudian di sini
biasanya kita mempunyai kit Denver ya. Jadi kita kita letakkan dalam satu tas sehingga ini bisa kita gunakan baik itu pada saat pemeriksaan di rumah sakit maupun di komunitas, itu akan lebih mudah. Nah, kemudian alatnya apa saja? Ini kita menyesuaikan dari item apa yang akan dites, item apa yang akan diteskan pada anak tersebut ya. Jadi memang ada beberapa alat yang kita gunakan. Yang pertama yaitu kita benang dari wool. Ya, jadi ini kita gunakan benang dari wool, kemudian cangkir ya. Cangkir ini juga karena ini salah satu kemampuan ya, selain untuk mengetes motorik halus juga untuk melihat bagaimana anak bisa memahami fungsi dari alat tersebut. Kemudian di sini ada kubus ini untuk menyusun menara kubus. Kemudian di sini ada boneka ya. Boneka yang di sini harus kita cari yang memang lengkap ya. Jadi ada semua anggota tubuhnya itu ada dari mulai kepala sampai kaki, ujung kaki. Kemudian nah ini dot ya. Ini juga nanti karena nanti akan kita minta anak itu untuk mendemonstrasikan fungsi dari dot ini apa. Ya, ini biasanya kita gunakan pada anak usia di bawah 1 tahun ya. Kelincingan, ada juga untuk stimulasi bunyi. Kemudian nih bola ya. Bola nanti kita gunakan untuk mentes kemampuan anak memegang, kemudian melempar dalam jarak yang jauh. Kemudian ada kertas juga ya, kita siapkan kertas nanti akan kita gunakan untuk meminta anak untuk meniru melakukan gerakan menulis. Kemudian ya ini ada pensil atau bolpen yang kita bisa gunakan. Kemudian manik-manik ini yang kita masukkan dalam botol. Jadi nanti anak akan kita mintakan untuk memasukkan manik-manik ke dalam botol. Saya rasa ini beberapa alat yang digunakan ya, alatnya. Ya, tadi saya sudah menjelaskan beberapa prinsip yang harus kita perhatikan dalam pemeriksaan Denver 2. Sekarang kita sama-sama melihat format Denver 2-nya ya. Jadi ada beberapa hal juga yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu kita melihat di format ini ada identitas dari responden yang akan atau pasien yang akan kita periksa ya. Jadi ini harus kita isikan, terutama di sini tanggal lahir dan tanggal pemeriksaan karena akan sangat menentukan berapa usia kronologis anak pada saat ini. Nah, kemudian di format ini kita akan melihat di sini terlihat ya ada kotak yang berwarna putih dan biru. Ini artinya apa? Bahwa ini menunjukkan persentil ya, dari mulai persentil 25 sampai 90. Jadi ini penting sekali harus kita perhatikan kotak antara kotak biru dan putih karena nanti akan sangat menentukan untuk interpretasi. Jadi kita cermati terlebih dahulu jenis-jenis kotak ini. Nah, kemudian di setiap kotak ada yang di sini huruf L. Huruf L di pojok kanan ini menandakan bahwa untuk item ini bisa didapatkan dari laporan pengasuh. Jadi kita tidak melakukan tes secara langsung pada anak. Contohnya misalnya di sini ada item tadi ya, misalnya apakah anak bisa menggunakan kaos atau tidak. Itu ada simbol L, berarti kita bisa tanyakan ke pengasuh atau orang tuanya. Jadi kita tidak harus langsung melakukan pemeriksaan, tapi kalau misalnya dimungkinkan dan ada alatnya kita bisa lakukan itu juga ya. Jadi ini beberapa hal yang harus kita perhatikan. Kemudian bagaimana cara menggunakan format ini? Di sini juga nanti diperhatikan ada nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Bagaimana cara pemeriksanya? Kita sebagai pemeriksa bisa melihat petunjuknya di belakang di lembar balik dari Denver ya. Jadi nomor 1 bagaimana caranya? Ini kita bisa melihat petunjuk pelaksanaan dari Denver. Kemudian satu lagi yang penting yang akan saya tekankan di sini yaitu bahwa di sini ada kotak pengamatan perilaku. Ya, jadi setelah kita selesai melakukan pemeriksaan semua pada 4 aspek tadi yang sudah saya jelaskan, ada personal sosial, adaptif motorik halus, bahasa dan kasar. Kemudian kita sebagai pemeriksa harus melihat
bagaimana perilaku si anak ya, dilihat dari kepatuhannya, konsentrasinya. Jadi ini untuk terutama ini kita gunakan pada anak-anak yang kalau misalnya pada saat itu anak itu banyak menolak atau tidak melakukan tugas yang seharusnya. Jadi ini harus kita lakukan pengamatan atau kita bisa tanyakan kepada orang tuanya. Saya rasa itu beberapa hal yang harus kita perhatikan pada saat kita menggunakan format Denver. Silakan Bu Melisa masuk. Ya, kita duduk di bawah ya. Sama adik siapa ini namanya nih? Namanya siapa? Masya Allah. Namanya siapa ini? Ini bagus ini loh. Ini ada gambar apa ini bajunya nih? Namanya siapa? Namanya siapa? Siapa namanya anak cantik ini? Ayo dibilang namanya. Namanya siapa? Siapa namanya? Oh malu. Oh malu. Namanya Dek Mariam ya? Iya. Iya. Mariam kan? Iya bukan? Dek Mariam mau duduk di pangku sama Umi atau mau duduk sendiri di sini? Di sana tuh. Oh pengen di pangku ya, di pangku boleh. Ya kita bisa mulai ya Bu Melisa ya. Jadi sesuai dengan kesepakatan yang lalu ya, bahwa pada hari ini Bu Melisa melakukan kunjungan ulang ya, karena yang lalu itu Dek Mariam itu kan ada beberapa hal yang banyak menolak pada saat pemeriksaan, sehingga sini sudah 2 minggu dari 2 minggu yang lalu kita akan ulangi lagi untuk melihat perkembangan dari adik Mariam. Mudah-mudahan kooperatif ya Bu. Ya pinter ya Dek Mariam ya. Pinter kok ini kok, bajunya juga cantik ya. Ya, jadi mungkin sedikit saya jelaskan kembali bahwa tujuan pemeriksaan ini yaitu untuk mengetahui tingkat perkembangan dari Dek Mariam ya Bu ya. Jadi untuk pemeriksaan kali ini kita hanya bisa memonitor, mengevaluasi apakah Dek Mariam ini sudah sesuai dengan tugas perkembangan yang harus dicapai. Ya, jadi mungkin saya ingatkan lagi bahwa tes ini tidak bisa untuk mendiagnosis atau mengetahui keterlambatan Dek Mariam, bagaimana intelektualnya, tapi hanya melihat apakah Dek Mariam sudah bisa melakukan tugas perkembangannya dengan baik. Ya, jadi sebelum kita mulai, nanti seperti yang lalu ya Bu ya. Jadi di sini ada perkembangan personal sosial. Di sini nanti kita bisa melihat bagaimana kemampuan Dek Mariam untuk bergaul atau bersosialisasi dengan orang lain, termasuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, di sini ada tulisannya juga ya, melihat kemampuan motorik halus. Jadi nanti kita akan melihat bagaimana Dek Mariam bisa mengkoordinasikan gerakan tangannya untuk menulis, menggambar atau kegiatan aktivitas lain. Dan kalau bahasa, selain kita melihat kemampuan verbal, berbicara, ya nanti kita juga lihat ya, nanti kita mainan ya Dek Mariam ya, bagaimana Dek Mariam bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Jadi nanti ini salah satu tugas perkembangan yang akan kita cek. Nah yang terakhir, nanti Dek Mariam kita mainan juga ya, nanti kita bisa melihat kemampuan pergerakan tangan, kaki, melompat gitu ya, nanti mainan sebentar kok ya. Jadi nanti waktunya paling lama sekitar 30 menit ya. Oke, Siap Dek Mariam? Siap ya? Oke. Nah, ya kita mulai sekarang ya Bu Melisa ya. Ini betul ya namanya Dek Mariam ya. Ini tanggal lahirnya betul ya Bu ya. Di sini 24 Oktober 2016. Jadi sekarang tanggal 29 Juli 2020. Berarti usianya Dek Mariam berapa Dek Mariam? 3 tahun 9 bulan ya? Iya.
Ya, kita buat garis dulu sih, Demariam mau lihat nggak? Nih, dibuat garis dulu. Nih, Demariam ada di mana nih? Coba. Nih ya, kita buat garis dulu. Ya, di sini Demariam. Nah, sekarang kita mulai ya, Bu ya. Ya. Kita mainan sekarang, Demariam ya. Siap ya? Siap? Oke. Ya. Ada suaranya mana sih? Siap tidak? Hah? Coba dari sini. Oke, baiklah. Kita mulai ya. Ya. Nah, di sini kan kalau kita lihat ya, Bu ya. Jadi kita lihat di sini Ibu lihat ada tanda-tanda LL ini, berarti sebetulnya saya bisa menanyakan langsung kepada Bu Melisa sama seperti yang lalu ya. Jadi Demariam sudah bisa cuci tangan atau mengeringkan tangan sendiri, Bu? Sudah bisa. Sudah bisa ya. Kemudian menyebutkan nama Demariam. Coba. Di rumah Demariam mainnya sama siapa aja? Teman-temannya Teman-temannya. disebutin namanya. Sebutin namanya. Dua aja. Siapa? Mbak Fatin. Mbak Fatin, Terus siapa lagi? Ais. Satu lagi. Hah? Yang rumahnya di depan masjid? Mbak Oh. siapa itu? Yang di sekolahan? Mbak Siva. Mbak Siva. Oh ya, pinter ya. Berarti ada siapa tadi? Mbak Fatin, Ais, ada Siva ya? Iya benar. Ya, pinter. Main apa aja biasanya Demariam ya? Oh, main sepeda. Asik. Ya, berarti Demariam temennya udah banyak ya. Terus kalau ini Bu, kalau di rumah Demariam kalau pakai kaos sudah bisa sendiri atau masih dibantu ya Bu ya? Adek kalau pakai baju sendiri bisa kan? Kaos, pakai yang kaos. Yang kaos Yang dari kepala, Demariam bisa ya? Masukkan kaos, udah bisa pakai baju sendiri kan? pakai baju sendiri bisa. Terus Bisa. bisa, oke, pinter ya. Oh ya, Ganti boleh. baju kaos, iya. Ganti baju kaos ya. Iya. Terus kalau baju sendiri biasanya masih dibantu atau sudah memang bisa melakukan sendiri, Bu? Pakai baju atau milih baju? Berpakaian baju, pakai baju tanpa bantuan. Bisa kok dia milih sendiri, pakai celana sendiri, pakai baju sendiri. Cuman kalau pakai resleting Oh, berarti masih ini ya, Bu ya. Berarti masih apa namanya? Masih dibantu Masih ya. ada bantuan. Masih ada bantuan. Oke. Sudah pinter kok ini Demariam nih. Ya. Sudah bisa cuci tangan ya, punya temennya banyak. Terus ya, kita pindah berikutnya ya, Bu ya. Nah, sekarang kita mainan Demariam. Nih, Demariam mau pegang ini nggak? Pegang apa namanya? Pakai mau pilih spidol apa pakai pensil? Kita main tulis-tulisan ya. Pensilnya banyak sekali. Nih, Demariam pakai yang merah. Pakai yang merah. Demariam tulis ini ya. Nih, Demariam tulis ini coba. Sebentar. Bentar, boleh tunjukin dulu ya. Demariam bisa nggak buat garis seperti ini? Coba. Coba ditiru yang punya Bu Leli. Coba. Coba dipegang. Kebesaran apa? Coba gambar yang kayak di ini loh. Megangnya gimana? Megangnya? Megang pensilnya gimana? Tadi kalau megang Coba. pensil gimana? Ya, pintar. Coba bikin sekali lagi. Sekali lagi. Megang pensilnya gimana tuh kalau ada mau warnai itu? Kalau mau warnai Kalau gimana? mau warnai megangnya gimana? Oh, tapi pinter kok ya. Dibalik juga bisa lurus ya. Keren Demariam nih ya. Ya, oke, sini sudah. Udah dikasih. Wah, Demariam udah pinter. Nih kita simpen dulu ya kertasnya ya. Nanti tulis lagi. Sekarang Demariam mau mainan apa? Coba. Wah, ngantuk Demariam nih. Sekarang kita pakai kubus. Coba Demariam bisa susun kubus nggak? Sebentar. Ya, nih ada kubus nih. Kubusnya ada 8. Coba disusun sampai tinggi. Semuanya jadi tinggi. Sip, 1, 2, 3, go. Ayo.
Siap, bagus. Iya. Wah, pinter nih Dek Mariam. Sip. Weh, keren. Terus Lagi, tiga lagi. Tiga lagi, sedikit lagi. Pelan-pelan aja. Ya, pinter, hebat. Nah, coba lagi. Yes. Iya, satu lagi. Lagi. Hebat, selamat, pinter deh Mariam, udah bisa menyusun sampai 8, tinggi sekali ya menaranya. Kita simpen ya, nanti sekarang nanti mainan yang lain, menaranya disimpan lagi. Oke, pinter nih Dek Mariam ya. Sekarang ikutin, nih Dek Mariam tangannya gini, gini, tangannya dikepal kayak gini, ibu jarinya digoyang-goyang. Coba. Coba. Gini, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Coba sekali lagi. Jangan pakai ini ya. Pakai ini, kanan gini. kiri, kanan kiri. Coba. Oh, sip. Naikin, jangan dipegang Gini. Sini. Nah. Ya, coba. 1, 2, 3 digoyang. Kanan, Kiri, kanan, kiri. goyang. Bisa. Ya, oke, nggak apa-apa. Nanti latihan lagi ya. Bisa, nggak apa-apa. Terus, sekarang mainan ini lagi. Main pakai pensil lagi. Sekarang pakai spidol ini aja deh. Nah, kita lihat ya. Nih, Dek Mariam bisa menggambar ini lingkaran? Bikin lingkaran bisa ya. Nih, silakan. Wah, ini kayak di sekolahan. Ya, bikin seperti ini. Pegangnya gimana tuh kalau mau warna itu? Hebat, dah pinter, sip, berhasil. Oh iya, betul ya, udah pinter deh Mariam nih. Ya, kita simpen dulu ya. Sekarang ini coba lihat. Kalau ini garis yang sebelah sini sama sini panjang yang mana? Yang lebih panjang yang mana? Hebat, keren. Ya. Ya Mariam pinter. Sekarang nulis lagi. Nulis ini, coba. Tulis 2 garis seperti ini. Bisa nggak? Ya, bisa nggak? Bismillah. Aduh, 1, 2, 3, go. Ayo pinter. Ayo. Yang ini loh. Tarik garis. Ya. Ini. Bukan Yang ini. Yang ini loh. Yang ini. Yang ini. Sip. Nah, sip. Terus Wih, hebat, hebat. keren. Oh, ini mau habis ya Mariam ya spidolnya? Enggak. Oh, Oh iya, pakai ini aja nih ya. Sekarang Dek Mariam coba gambar mukanya orang, gambar orang coba. gambar orang, coba Gambar orang. Gambar orang. Iya. Ya, boleh. Kepalanya. Kepala sama Ada badannya apa? boleh. Ada apa? Cuman bulat-bulat kayak tadi ya. Enggak, gambar orang. Gambar orang udah bisa belum? Di sini. Coba di sini. Di sini. Orang ada apa aja selain kepala? Ya. Aku pengen untuk kaki. Oh, Ya, itu kaki. Terus habis kaki apa lagi? Aja. Kakinya besar. Kalau gambar orang tuh? Oh, itu kakinya. Tangannya mana Ini tangannya? panjang. Kalau ini Oh, itu kecil. Oh, kalau orang dari atas sampai bawah bisa nggak? bisa Coba. Coba. Tuh, terus badannya mana badannya? badan Kakinya mana kakinya? ini. Oh ya, ya udah pintar. Sekarang kita simpen dulu. Dek Mariam pinter ya, hebat Dek Mariam hebat. Nah sekarang kita main tebak-tebakan. Ini sekarang Dek Mariam di garis yang mana ya? Iya sebentar sini. Iya di sini lihat. Kita lihat dulu Dek Mariam. Dek Mariam kalau kedinginan biasanya Dek Mariam ngapain? Kalau berasa dingin, kalau berasa dingin, Kan musim salju.
Oh. Kalau dia Mariam kedinginan. Kedinginan. Ngapain? Terus kalau lagi tidur, dia Mariam dingin, banget. AC-nya dingin, terus gimana? Oh, malu. Oh, kalau ini aja deh. Kalau lapar. Oh, pinter. Kalau haus? Iya, pinter. Kemudian, ini ada warna apa lagi di sini ya? Bentar. Kalau ini warna apa nih tasnya? Wih, keren. Kalau ini bajunya Bule warna apa? Wah, hebat ya, pinter dia Mariam, pinter banget ya. Terus kalau ini untuk apa sih? Iya, untuk apa ini? Iya, Ayo. buat apa ini tuh? Untuk nulis. Adek tadi ngapain itu? Mewarnai. Mewarnai. Atau ini aja, kalau ini apa ini? Gelas buat apa? Oh, keren ya, udah pinter, hebat nih, advance-nya banyak ini dia Mariam ya. Oh, iya hebat deh Mariam nih, keren banget ya. Oh, coba sekarang ini kubusnya dikeluarin lagi ya. Coba sekarang deh Mariam dihitung kubusnya ada berapa. Coba, ya pinter banget ini. Dihitung. Hitung dulu, taruh sini yang udah dihitung. 1, 2, 3. Ayo, sambil hitung. Ya. Tiga, lima, Terus Habis 6 berapa? 6. tujuh. Keren, hebat Dia Mariam sekolahnya kelas berapa ya? Cuman kelas tidur. Oh, kelas tidur. Kita simpan lagi ya. Sekarang pakai apa lagi ya mainannya ya? Ngantuk nih dia Mariam nih. Ayo kita main tebak-tebakan lagi. Semangat. Ayo, kalau dia Mariam punya pisang diapain? Oh, dikupas. Habis dikupas diapain? Oh, dipotong. Bagus, pinter ya. Habis dipotong? Habis ditaruh mangkok? Oh, nggak suka pisang ya. Kalau ini Mariam, meja ini buat apa nih? Meja kecil ini buat apa? Ini loh, yang warna biru. Warna biru buat apa mejanya? Untuk apa? Ini loh. untuk apa? Ngapain sih di meja? Duduk sih. Duduk dulu. Soleh. Oh, iya. Untuk apa? Iya. Oh, pengen dipangku boleh. Ya udahlah. Ayo. Udah lewat aja. Udah ya. Udah lewat semua sih. Terakhir nih. Sekarang mainan bola. Dek Mariam mau mainan bola nggak? Sekarang berdiri. Berdiri. Dek Mariam berdiri. Kita main lempar-lemparan. Nih, pegang bolanya. Dek Mariam sana. Dek Mariamnya mundur. Mundur. Ininya, talinya. Lempar. Ya, 1. Lempar sini, lempar sini. 3. Ya, keren. Ih. Sekarang ini jangan di situ dulu, Dek Mariam situ. Sekarang lompat. Dilewatin kertasnya. Gak boleh diinjak. Jangan diinjak, lewatin. Dek Mariam sampai sini. Dilompatin ya. Wih, keren. Terus lagi, sekarang Dek Mariam bisa angkat kakinya satu. Kakinya diangkat 1. Iya, pinter, hebat. Oh iya, coba sekali lagi, coba Bu Leli mau lihat. Iya, pinter. Hebat. Sekali lagi. Oh. Oh iya, pinter sudah. Pinter, hebat. Sekarang udah diangkat kakinya satu, lompat bisa nggak pakai satu kaki? Nggak usah pakai kertas. Lompat, pakai satu kaki. Kakinya diangkat. Satu, gini. Kakinya diangkat 1. Gitu. Coba. Kakinya diangkat. Satu diangkat. Lompat. Ayo.
Ya, pinter. Itu 2 apa 1? Ulangi lagi. Ya. Diangkat dulu 1, kakinya diangkat. Ya, Yang dia. itu aja. Di sini tuh ada mainan di sini. Di sini loh. Angkat kakinya dulu, pelan-pelan. Angkat 1 kaki, 1 kaki. lompat. Ya, lumayan. Coba sekali lagi. Enggak. Ih, keren. Ya, dia Mariam keren ya. Berdirinya udah lama ya. Apa saat bisa 1 kakinya lama tadi ya, kayak nari ya. Dia Mariam sering nari ya. Ya, jadi ini sudah selesai ya Bu ya. Pemeriksaannya. Tadi kalau kita lihat, ya tadi yang pertama di personal sosial hebat ya dia Mariam ya. Ini kita lihat dia Mariam sudah bisa melewati item-item yang tadi sudah saya tanyakan ya, dari mulai cuci tangan, kemudian sudah bisa pakai kaos sendiri. Jadi ini sudah bagus ya Bu ya. Kemudian di motorik halus tadi juga saya melihat sudah bagus kalau ibu lihat ya. Ini dari mulai meniru garis, kemudian bisa membentuk huruf O. Kemudian tadi juga bisa memilih garis yang ini sebetulnya satu kemampuan yang bisa disebut advance ya Bu ya. Ya, karena hanya sedikit anak yang bisa melakukan ini. Jadi dia Mariam keren ya. Hebat. Hebat. Aku jadi banyak. Ya, sebentar lagi. Ada di sana. Terus yang bahasa juga. Didengar dulu ini katanya perawatnya apa? Bagus ini dia Mariam. Wah, alhamdulillah. Seneng nggak dia Mariam tadi main-main? Seneng ya. Lanjut ya. Nah, tadi di bahasa juga sudah bagus ya Bu ya. Di bahasa saya rasa sudah bisa melakukan tugas sesuai dengan tugas perkembangannya. Bahkan ada beberapa item yang Mariam sudah bisa melakukan dengan baik. Yang itu sebetulnya masih hanya beberapa anak yang bisa melakukan itu. Termasuk tadi di motorik kasar, ya Mariam sudah bisa itu ya, ngangkat 1 kaki, bahkan tadi bisa lebih dari 4 detik. Ya, kalau kita lihat ini juga kemampuan yang sangat baik ya. Udah hebat ya. Keren. Tos dulu. Oh ya, maaf sih. Pinter, tos dulu. Tas boleh dulu. Ya, keren banget ya Mariam. Ya, ini sudah selesai ya Bu ya. Nanti saya jelaskan. Sebentar saya mau melihat. Ya, ini sudah selesai pemeriksaannya. Jadi dari hasil ini tadi sudah saya jelaskan juga. Jadi alhamdulillah ya, untuk yang pertemuan kali ini De Mariam cukup sangat kooperatif ya malah ya. De Mariam tadi bisa mainan ya, main kubus ya. Jadi kalau kita lihat dari tiap aspeknya, Ibu bisa lihat tadi sudah saya jelaskan bahwa di setiap kemampuan tidak ada item yang delay ya Bu ya. Dan juga De Mariam sangat pintar sekali ya. Nggak ada juga item yang menolak ya, sehingga dari baik personal sosial, motorik halus, bahasa, dan motorik kasar semuanya bisa dilakukan dengan baik ya. Sehingga untuk pengkajian perkembangan kali ini De Mariam hasilnya normal ya. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Nah, tinggal untuk berikutnya Ibu bisa terus, Ibu punya buku KIA kan di rumah ya Bu ya. Jadi itu bisa terus dimonitor bagaimana perkembangannya setiap bulan. Ibu bisa cek sendiri, tidak harus datang ke klinik ya. Jadi bisa Ibu lakukan sendiri di rumah. Ya, jadi ya kita sudah melakukan pemeriksaan ya Bu. Ini hasilnya dari semua item De Mariam, hasilnya semuanya baik atau lulus ya. Mariam udah lulus ya. Lulus, bisa melakukan semua tugas-tugas perkembangannya. Bahkan ada beberapa item yang De Mariam bisa disimpulkan advance ya. Jadi bisa melakukan beberapa aktivitas atau kegiatan yang itu tidak semua anak bisa melakukan untuk usia 3 tahun 9 bulan ya. Jadi sangat baik. Nah, kalau dari interpretasi keseluruhan di tiap domain tidak ada masalah. Kemudian secara keseluruhan itu juga De Mariam bisa dikategorikan normal. Normal itu apa artinya? Karena tidak ditemukan adanya delay atau De Mariam nggak menolak satu item pun. Tadi kan kita bisa melihat ya,
Pinter ya Dek Mariam ya. Tadi sangat kooperatif, hebat ya. Hebat, tos dulu. Keren, Dek Mariam pinter sekali. Jadi nanti saya rasa Ibu bisa melanjutkan ya untuk melakukan stimulasi. Oh iya, sama ya, sama kayak punya Umi ya. Iya, iya. Jadi nanti Ibu bisa lanjutkan melakukan stimulasi di rumah. Ya, Ibu bisa gunakan buku KIA. Ibu masih punya kan Bu ya buku KIA-nya? Ya nanti terus digunakan karena memang kalau kita lihat di setiap tahapannya nanti kita mesti pantau dan monitor. Nah itu bisa dimulai dari lingkungan keluarga. Jadi Ibu tidak harus datang ke klinik, tapi itu Ibu bisa lakukan sendiri di rumah. Nah nanti kalau ada hal-hal yang sekiranya ada di item yang Dek Mariam belum bisa melakukan itu, mungkin Ibu bisa konsultasikan lagi. Saya rasa itu ada yang ditanyakan lagi Bu? Sudah tidak ada. Ya baik Ibu, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, ini kita bisa akhiri. Ya, sekali lagi saya ingatkan Ibu terus melakukan stimulasi di rumah. Saya rasa ini Dek Mariam sudah sangat bagus ya, bisa melakukan semua aspek. Nanti 6 bulan berikutnya Ibu bisa datang ke klinik lagi nanti untuk melakukan konsultasi untuk berikutnya. Terima kasih Ya, Bu. sama-sama. Dek Mariam mau salam nggak? Satu begini. Salin, tos aja. Tos aja, tos. Yes. Assalamualaikum. Dadah.